Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat umur yang panjang. Tak lupa pula, salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi yang telah membawa kita dari alam yang biadab menuju alam yang beradab seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, ceramah yang akan kita bahas yaitu kenapa Palestina begitu diinginkan oleh kaum Yahudi. Konflik Palestina dan Israel yang kembali memanas beberapa waktu lalu kini masih terjadi. Korban jiwa dari kedua belah pihak juga terus bertambah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu hasirin. Yang artinya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Baitul Maqdis yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Maidah ayat 21 memerintahkan kepada Bani Israel untuk menduduki tanah Palestina dengan syarat beriman di masa silam. Namun, mereka enggan dan mengabaikan seruan tersebut untuk melawan orang kafir yang menduduki Palestina. Oleh sebab itu, Bani Israel menjadi tidak berhak atas kepemilikan tanah Palestina. Di sisi lain, tanah tersebut juga diberikan umat Islam yang menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa negara yang paling besar dosanya? Inggris. Mengapa Inggris? Karena dia menjajah Palestina dan memberikan tiket masuk kepada Israel yang berdatangan beramai-ramai. Kenapa mereka berdatangan beramai-ramai ke Palestina? Kata Syekh Fargallah, mereka menunggu Melek Mesiah. Melek bahasa Arabnya Madik, Mesiak yang artinya juru selamat. Mereka menunggu raja juru selamat terakhir. Mereka bermimpi akan punya raja, akan punya kerajaan, yang syarat rajanya itu turun mesti ada 5 syarat. Syarat yang pertama, semua Yahudi di dunia datang kembali ke Palestina. Maka mereka pun datang, yang dari Amerika datang, dari Eropa datang, dari Maroko datang, dari Andalusia datang, dari Rusia datang, dan semuanya kembali, dan sekarang sudah berkumpul 5 juta orang Yahudi di Palestina yang sedang membuat negara bernama Zionis. Zionis yang berasal dari satu bukit, yang nama bukitnya yaitu Bukit Zion. Maka mereka sebut negara itu ialah negara Israel yang didirikan oleh kelompok Zionis Israel. Kenapa mereka buat negara itu? Karena syarat menurut mereka akan turun raja yang mereka nantikan itu kalau ada 5 hal yang terwujud. Pertama, orang Yahudi mesti ramai-ramai pulang. Ya, sudah pulang sejak 1946 dan membuat negara 1948. Sekarang, Palestina menjadi minoritas dan menurut Google Maps, Palestina sudah tidak ada lagi dan yang ada hanya Israel. Syarat kedua, yaitu sakit hati mereka yang paling besar adalah kepada Babel. Karena bangsa yang paling banyak menyiksa mereka lebih dahsyat daripada Fir'aun adalah Babel. Babel itu maksudnya Babilonia atau Irak. Maka setiap penguasa mereka pasti menghantam Babel Irak. Karena menurut setiap penguasa mereka mesti menghantam Irak. Karena
syarat untuk membalaskan sakit hati raja-raja mereka. Itulah mengapa Irak babak belur terus dalam peperangan ini. Tapi, bukankah yang menghantam Irak itu adalah Amerika? Presiden Amerika tidak akan terpilih kecuali persetujuan dari Israel garis kanan, yang menteri-menterinya itu sebagian besar adalah Yahudi. Ketiga, yaitu rajanya, Mesyak yang dia sebut raja itu akan turun ke bawah ketika dia lihat di bawah itu hijau. Itulah mengapa mereka menggerakkan penghijauan, menanam tanaman sebanyak-banyaknya, dan tanaman yang ditanam itu namanya Sajaratul Harkat atau pohon harkat. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Karena dalam hadis Nabi dikatakan, nanti ketika kamu berperang dengan Yahudi, sampai batu-batu berkata, "Ya Muslim, haza Yahudi halfi." Wahai orang-orang Muslim, ini di belakangku ada orang Yahudi. Faktulhu, bunuh dia. Satu-satunya yang membela Yahudi yaitu, kata Nabi, pohon harkat. Dan itu sedang mereka tanam sekarang. Untuk apa? Supaya mereka bisa terselamatkan. Syaratnya mesti hijau, barulah raja yang mereka nanti itu akan turun. Mereka lakukan semua perintah Zionis sesuai dengan yang mereka baca dalam kitab mereka. Mereka percaya, mereka mengamalkannya karena mereka mau membuat The Great Israelian Israel Raya. Yang keempat, mereka mesti membersihkan tempat itu dari orang-orang yang bukan Yahudi. Makanya, orang yang boleh datang itu mesti ibunya, ayahnya Yahudi. Itu mesti original Yahudi. Jika ayahnya tidak Yahudi, maka ibunya harus Yahudi. Karena mereka melihat nazab dari jalur ibu. Makanya, dulu yang mengaku Yahudi dari Afrika tak diakui. Karena dilihat hitam. Karena syaratnya harus berdarah Yahudi, berbeda dengan Islam yang tidak melihat darah. Apapun itu selama dia bersyahadat, itu sudah pasti Islam. Syarat terakhir yaitu syarat yang terbesar. Mesti dibangun Temple of Solomon. Kata mereka, di bawah Masjidil Aqsa ini ada kuil King Solomon. Maka Masjidil Aqsa ini mesti diratakan dengan tanah dan dinaikkannya kuil ini dibangun ke atas untuk menyambut kedatangan raja-rajanya. Padahal rajanya tidak akan pernah turun karena mereka membangun negaranya berdasarkan mitos. Siapa yang mengatakan itu? Yaitu Raja Jurudi. Dia bukanlah Islam. Dia adalah orang Perancis yang benci kepada Islam. Maka Allah memberikan hidayah masuknya ke Islam dan dibuatnya buku Israel Membangun Negara Berdasarkan Mitos. Dan dia ditangkap oleh negara Perancis. Nah, maka dari itu, marilah kita semua membantu Palestina. Selemah-lemahnya bantuan adalah doa. Setiap berdoa, doakanlah selalu Palestina dalam keadaan apapun. Itulah ceramah yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dapat membantu Palestina sekurang-kurangnya dengan doa pada saat waktu luang kita yang kita kirimkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.